Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bahasan yang ke-12, yakni tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid yang pertama adalah yakni mendapatkan keamanan. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksudnya kezaliman di sini adalah ini kesyirikan. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, tatkala ayat ini turun, orang-orang Islam tatkala itu merasa terlalu berat untuk melaksanakannya. Maka mereka bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri? Maka Rasulullah pun berkata menjelaskan, bukan begitu. Kezaliman di dalam ayat itu maksudnya adalah kesyirikan. Bukankah kalian pernah mendengar nasihat Luqman kepada anaknya, di mana Luqman berkata, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena mempersekutukan Allah itu benar-benar sesuatu kezaliman yang besar. Muttafaqun alaih. Sehingga kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwasanya ayat di atas ini sangat menggembirakan orang-orang yang beriman, yang senantiasa mentauhidkan Allah, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, serta menjauhi segala perbuatan syirik. Sungguh mereka yang menjauhkan dirinya dari syirik ini adalah orang yang mendapat keamanan. Keamanan di dunia plus akhirat. Kemudian poin yang kedua adalah tauhid itu adalah cabang paling utama dari iman. Cabang utama dari iman, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, al-imanu bid'un wasittuna sub'ah. Iman itu mempunyai cabang lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama apa? Coba kita dengarkan. Fa'afdoluha. Maka yang paling utama qaulu la ilaha illallah adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza anit tariq, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka kita bisa lihat di sini bahwasanya ini nanti iman itu punya cabang lebih dari 60. Nah, yang nomor top 1-nya itu apa? La ilaha, kalimat tauhid. La ilaha illallah. Dan yang paling rendah ya yang paling bawah gitu ya, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, kemudian poin yang ketiga, keutamaan tauhid ini adalah sebab masuk surga. Tentu kita semua pengen masuk surga, ya kan? Makanya jika pengen masuk surga,
bertauhidlah. Dalam kitab Dalil Al-Muslim fil I'tiqad wa At-Tahhir karya Syekh Abdullah Khayyas ada diterangkan, Abdullah Khayyat diterangkan sebagai berikut bahwasanya tauhid itu menjadi sebab seseorang masuk surga dan dilebur dosa-dosanya. Syekh Abdullah Khayyat menyatakan bahwasanya tauhid sebab masuk surga dan dia itu pelebur dosa-dosa. Dan juga dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, artinya barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba utusannya, juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba utusannya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya, neraka juga benar adanya, maka pasti Allah memasukkan dirinya ke dalam surga apapun amalan yang dilakukannya. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian juga ada banyak hadis yang lain dan dalil-dalil yang lain, diantaranya di mana Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya. Ya Allah berfirman, wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan bawa dosa sepenuh bumi, biqarabil ardi khataya, dosa sepenuh bumi, summa laqitani, kemudian engkau mendatangiku, la tusyriku bi, dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka kata Allah, aku beri engkau ampunan sepenuh bumi itu pula. Maka kita lihat di sini bahwasanya besar sekali keutamaan dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita datang dengan berlumuran dosa sepenuh bumi, maka Allah katakan Allah pun akan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Makanya dari itu kita menjaga hidup kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan matinya kita. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka setiap hari, setiap waktu kita waspada dan berhati-hati dari amalan-amalan kesyirikan. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan Muslim disebutkan, man mata la tusyriku billahi syai'a dakhalal jannah, wa man mata yusyriku billah syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, niscaya dia akan masuk surga. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, dia akan masuk neraka. Jadi tauhid itu mengarahkan pengikutnya ke surga. Kemudian yang apa? Yang tukang syirik, musyrik, ujungnya apa? Adalah neraka. Hadis ini riwayat Muslim. Maka dari itu kita senantiasa berdoa agar diberikan keistiqomahan. Amin. Wallahu a'lam.